Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, kita masih melanjutkan pembicaraan kita bagaimana kita mengolah potensi diri dalam 4 aspek keterampilan dalam mata kuliah Sanggar Sastra, yaitu terampil menyimak atau mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Tentu 4 keterampilan itu kalau tidak didukung dengan ilmu pengetahuan, ya percuma. Kita kehabisan materi yang mau kita bicarakan. Karena itu perbanyak menyimak, perbanyak membaca supaya kita punya modal untuk berbicara. Kita punya modal untuk menulis. Jadi ada yang membuatnya keterampilan kita itu pasif. Arti kata kita sifatnya mengambil, menerima. Kemudian ada yang sifatnya produktif. Produktif itu artinya kita menghasilkan. Itu kita lebih produktif. Artinya menulis kita dan kita juga berbicara. Itu udah produktif. Dari bahannya ya harus prosesnya dari membaca dan dari kita mendengarkan atau menyimak. Kalau pembicaraan terdahulu kita lebih bicara di dalam ruang, yaitu jadi guru itu dalam ruangan, kemudian jadi stand up comedy di panggung dalam ruangan. Kita masih bermain bicara pemain tunggal. Nah, sekarang kita bagaimana kita mulai action keluar ruang. Ya, Anda mulai melakukan aktivitas keterampilan berbahasa itu di luar ruang. Kegiatan itu bisa saja yang tidak diekspos. Seperti Anda jadi jurnalis. Jurnalis itu kan yang tahu orang hanya teksnya aja. Bagaimana proses kita di lapangan tidak terekam. Ini saya katakan tuh jurnalis cetak ya. Lain halnya misalnya jurnalis yang berkaitan dengan pertelevisian, otomatis itu direkam. Ada juga yang tidak direkam, misalnya kita sebagai pembuat teks berita misalnya. Tentu kita tidak direkam. Tapi yang live, yang langsung ya, kayak misalnya Aiman di Kompas TV itu Karni Ilyas itu dia langsung live direkam. Nah, persoalannya sekarang bicarakan yang tidak direkam. Kalau kita jurnalis yang ingin membuat teks berita, keterampilan berbahasa, Anda turun, Anda menulis, jadi sifatnya Anda membuat konsep beritanya. Katakanlah misalnya untuk di media sosial, di YouTube kah ada narasinya, maka Anda harus, saya ingatkan, pertama undang-undang kode etik jurnalistik jangan dilanggar. Karena itu terdokumentasi. Salah satu diantaranya Anda harus melaksanakan 5W 1H, itu satu. Yang kedua alo balance. Harus yang dituduh dan yang menuduh itu Anda wawancarai dua. Yang menuduh sumber Anda mungkin menulis, yang tertuduh Anda juga Anda wawancarai. Harus balance. Karena manusia itu punya hak jawab. Sumber berita atau sasaran berita dia punya hak jawab. Dan Anda sebagai mediator, namanya media massa, jangan berpihak pada satu. Dan Anda harus netral, jangan bangun opini. Ya, jangan ada opini. Dan teknik wawancara sama dengan penelitian juga, ada wawancara sifatnya tertutup, ada yang terbuka. Tertutup arti kata, Anda susun wawancaranya, apa yang mau Anda tanyakan, Anda diskusikan lagi. Kira-kira aspek yang Anda tanya itu harus fokus pada satu aspek, harus fokus.
Misalnya ini, Anda ingin membuat berita tentang Gisel yang ada videonya yang lagi viral sekarang. Anda wawancarai Gisel misalnya. Anda mencari pihak kepolisian atau pakar. Nah, Anda harus siap fokusnya. Jangan merambat kemana-mana. Ya, fokus tentang itu. Jadi dia diberi hak jawab. Pakar telematika juga bisa lihat menurut pendapat dia, pihak kepolisian, tapi Anda jangan buat opini. Anda jangan buat opini. Itu yang pertama. Jadi Anda silakan. Dan kesantunan, kalau Anda ingin jadi jurnalis, ingin menulis itu, Anda pertama sekali harus memperkenalkan diri. Transparan. Saya dari mana? Sebutkan. Untuk media apa? Sebutkan. Transparan. Jadi orang tahu. Jangan nanti Anda mengaku dari si A, tahu-tahu muncul tulisannya di B. Orang bisa komplain. Saya tidak merasa diwawancarai oleh media B katanya. Dia mengaku dari media A. Oleh karena itu kita harus jujur. Kita jelaskan. Kita perkenalkan diri dulu. Itu hukumnya dalam dunia jurnalistik. Ini saya bicarakan karena ada kaitan dengan jurnalistik misalnya. Anda perkenalkan diri. Kemudian apa maksud Anda? Anda perkenalkan. Ya. Lalu namanya bertanya, jangan menghujat. Bertanya ya bertanya. Nah, pertanyaan itu berkaitan dengan 5W1H. Model pertanyaan dalam penelitian juga sama di dalam jurnalistik. Ada pertanyaan itu sifatnya tertutup, ada yang terbuka. Anda pilih yang mana? Kalau tertutup mudah dikendalikan, tahu arahnya. Tetapi kalau yang terbuka, Anda harus dapat menggali pertanyaan lagi, dan itu bagus, lebih bagus kita mengeksploitasi dari narasumber. Dari jawabannya mungkin muncul pertanyaan lagi. Yang terkadang ada jawaban-jawabannya yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Dan ini bisa membedakan Anda dengan media lain kalau Anda menulisnya. Bisa. Jadi ini yang perlu dipahami oleh orang lapangan. Nah, bahasa tidak lancar betul. Kalau Anda bertanya, lebih baik Anda menggunakan teks. Anda menggunakan teks. Sekarang teks kan lebih mudah. Di HP kita bisa buat teks. Di HP saja. Kalau misalnya bahasa Anda lancar, Anda topik-topiknya aja bicarakan. Ya, urutannya harus sistematik supaya Anda mudah nanti menyusunnya, sistematis. Anda membuat bentuk beritakah atau bentuk wawancarakah, sistematis urutannya. Nah, di sini orang akan melihat cara Anda berpikir juga, cara pembentangan masalahnya juga. Saudara-saudara sekalian, nah sekarang yang jadi persoalan kita, karena Anda sudah punya konten YouTube, maka Anda tentulah juga akan terlihat menggunakan potensi diri dengan divideokan. Nah, Anda mewawancari orang, membuat konten. Nah, ini harus hati-hati. Penyelapatan terakhir pada diri editing. Siapa yang mengedit? Anda atau orang lain yang suruh mengedit? Jadi materinya setelah Anda rekam, ya tentu teknik mengambil rekamannya, teknik suaranya, sisi mengambilnya supaya wajah orang itu nampak, angle-nya mengambil, sama juga kita buat video, namanya mengambil video. Lalu juga berkaitan dengan pertanyaan dan jawaban. Kalau ada jawaban-jawaban sifatnya yang bisa menyerempet kepada 3 hal tadi, saya katakan ITE, melanggar ITE, SARA, dan ini, bisa wawancara itu
suaranya aja Anda hilangkan, atau Anda cut betul, Anda foto edit, Anda potong betul, Anda penggal betul. Kalau tidak, kebanyakan sekarang supaya sistem videonya tidak rusak, orang suaranya dihilangkan. Ketika dia mengucapkan itu diedit. Jadi perlu diedit. Nah, Anda ini yang sekarang apa? Sama dengan bermain peran, saya katakan. Ketika Anda mau membuat video konten, yang pertama adalah penampilan Anda. Anda harus mewawancarai orang misalnya, menjumpai orang. Nah, tentu Anda harus menyesuaikan diri, misalnya dengan kostum. Karena ini juga berdampak. Anda perempuan yang mau Anda wawancara itu orang tua. Nah, pakaian Anda itu harus sopan. Jangan pakaian gaya artis. Ini siapa ya? Karena yang mau kita tonjolkan itu adalah narasumber, bukan Andanya. Narasumbernya. Lalu tutur kata Anda. Tutur kata Anda itu ya berkaitan dengan kesopanan sesuai dengan budaya narasumber. Ya, sesuai dengan budaya narasumber. Jadi misalnya memang budayanya, misalnya dia menggunakan budaya Jawa, biasanya kan budaya Jawa yang santun itu minta maaf dulu, baru bertanya. Nah, itu etikanya gitu. Budaya orang Melayu misalnya, kalau kita menunjuk misalnya sesuatu atau mengatakan sesuatu, mungkin kita mulai dengan kata maaf, saya mau bertanya misalnya. Jadi ada kesatuan kita. Narasumber tidak tersinggung. Ya, narasumber tidak tersinggung. Jadi kalau dikatakan tata krama kita, perilaku kita bertindak, perilaku kita bertutur. Itu. Nah, tinggal Anda lihat konten mana yang mau Anda ambil nih. Konten budaya misalnya. Anda ingin mengambil budaya tempatan, ya ambil. Konten budaya misalnya. Apa? Misalnya Anda ingin mewawancarai tentang pantang larang di satu daerah. Atau mewawancarai tentang asal-usul sebuah negeri. Ini asal-usulnya dari mana dulu? Ya berikan kesempatan, jangan dipotong orang berbicara. Berikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber. Kecuali pembicaranya itu mulai mengawur, lari dari topik. Nah, itu tugas Anda menjaga. Selama Anda memberikan kesempatan mereka berbicara, Anda jaga. Kalau masih pada realnya dia bicara, tidak apa-apa. Anda biarkan. Tapi kalau tidak, tugas Anda untuk menjelaskan. Jangan-jangan apa yang ingin Anda tanyakan, lalu dia punya persepsi lain. Anda tanyakan A, lalu dia jawab B. Jangan Anda biarkan, larut nanti tidak nyambung. Orang nonton tidak nyambung, ini apa yang mau dibicarakan. Oleh karena itu cepat Anda arahkan. Boleh Anda cut dalam arti kata, Anda ulang lagi pertanyaan itu. Bukan itu Pak, maksud saya Pak. Maksud saya ini Pak, misalnya dengan bahasa seperti itu. Atau Pak, kalau boleh Bapak tidak keberatan, yang saya maksudkan, yang Bapak jelaskan, yang saya minta penjelasan itu yang ini Pak. Gitu. Itu jelas. Tapi ada hal-hal yang bukan berkaitan dengan keterampilan berbahasa, berkaitan dengan adab, dengan sikap. Kita mengambil narasumbernya yang mana nih? Orang pejabat formal misalnya. Atau orang dalam artian, dalam kedudukan tradisi dia lebih dihormati. Nah, kita perlu ada kesantunan. Boleh jadi kalau sekarang kita memulai dengan ada perjanjian, ada kontaknya. Misalnya kita hubungi dulu lewat WA, lewat telepon, kita akan beritahu bahwa kita mau jumpa jam berapa, kita minta kesediaannya, bisa enggak? Itu dulu sepakati dulu. Dan lalu kalau dia sudah tepat,
Anda jangan mikirkan disiplinnya orang, disiplinnya Anda dulu. Misalnya Anda janji pukul 8, ya pukul 8 Anda udah nongol. Kalau perlu kurang dari pukul 8 Anda udah nongol, udah muncul di tempat yang Anda dijanjikan, disepakati. Satu. Yang kedua, kalau saya mengingatkan kepada Anda juga sebaiknya sebelum merekam wawancara Anda beritahukan dulu penjelasannya, baru direkam. Jangan mendadak langsung merekam. Beritahukan dulu aba-aba dulu. Pak, Bu, kita bicara tentang ini ya. Kalau ini tidak boleh, Bu, dibicarakan. Ini kan saya rekam. Ini tidak boleh, menyinggung ini tidak boleh. Kita beritahukan aba-aba. Jadi apa yang saya tanyakan, itu yang Bu jawabkan. Ada kemungkinan narasumber itu dia minta. Mana? Ya kasihkan teksnya kalau kasih tertulis. Kalau HP, ini pertanyaannya Pak. Gitu. Karena yang melakukan itu sutradaranya ya Anda. Ya namanya sebetulnya kalau dalam dunia YouTube ada namanya orang yang berprofesi sebagai konten kreatif. Yang dia merancang konten-konten itu namanya konten kreatif. Ya dia harus. Tapi kalau tidak ada ya Anda dudukkan dulu, barulah akhirnya lihat angle perekaman gimana gitu. Apakah dalam ruangan dan posisi itu atau di luar ruangan settingnya. Dan juga dihindari gangguan-gangguan. Apalagi kalau Anda punya fasilitas yang terbatas. Hanya mengandalkan sound system atau mic yang ada pada HP. Itu ada jelaskan kepada Bapak itu agar pembicaranya lebih kuat lagi, supaya dengar lagi. Dan Anda juga, vokal Anda juga harus jelas. Itu. Nah, kalau seandainya ini sudah siap, kalau seandainya Anda lupa membuat prolog, ya Anda bisa membuat secara mandiri prolognya. Kalau tidak, waktu itu Anda sudah memulai dengan membuat prolog sendiri. Anda buat pengantarnya, Anda buat prolognya, lalu baru Anda wawancarai. Apakah prolog itu Anda berdiri sendiri sebelum berjumpa dengan narasumber, atau pada waktu pas jumpa narasumber, Anda buat prolognya. Apa yang mau kita bicarakan pada hari ini, siapa tokoh ini, Anda perkenalkan sebagai preposisi dari alur cerita, lalu baru bicarakan. Dan jangan lupa intisari dari pembicaraan itu. Jangan dibiarkan orang mencari intisari supaya pencapaian Anda itu dapat terukur. Kalau dibiarkan nanti yang menonton mengambil intisari, takut melenceng kemana-mana. Misalnya Anda perlu penegasan bahwa tujuan Anda mewawancara ini tidak ada bermaksud menjelek-jelekkan sesuatu, tapi harus berkaitan dengan intisarinya, tujuannya apa gitu. Jadi karena begini, kalau kita tidak buat epilognya, orang bisa membuat arti macam-macam. Apalagi zaman sekarang, orang bisa memenggal-menggal video Anda, jadi kasus. Aparat yang tidak jeli mendengar video itu terpenggal-penggal. Nah ini yang jadi problematik. Kadang-kadang undang-undang ITE itu bisa jadikan alat politik terkadang. Yang selalu dirisaukan tidak pada beberapa tokoh dan masyarakat tentang undang-undang ITE. Nah ini yang harus kita hati-hati. Nah mari yang coba berpikir, karena kita tentang sastra, tentang budaya, coba ambil satu topik, lalu Anda lakukan, cari narasumber yang layak bicarakan, lalu Anda konten. Misalnya, bicarakan tentang asal-usul dari sebuah kampung. Meskipun Anda tahu asal-usul itu, lalu untuk konten, ya Anda bisa bertanya ke narasumber, supaya orang tahu. Di Rohil ada namanya Tanah Merah. Kenapa kok Tanah Merah namanya? Di Pelalawan ada namanya Sikijang. Kenapa Sikijang namanya? Di Tembilahan ada namanya
Guntung. Kenapa Guntung namanya? Di Pekanbaru ada namanya perhentian Marpoyan atau Panam. Kenapa Panam namanya? Dan saya ingatkan, Anda harus cari narasumber yang tepat. Ya, jadi ada, kalau boleh saya ajukan, ada referensinya, ada yang mereferensikannya, yang merekomnya. Kira-kira siapa yang tepat. Dan sedapat mungkin ketika kita mewawancara itu natural. Jadi biarkan narasumber berbicara dengan bahasa dia, natural. Sejauh bahasa dia itu dapat dimengerti. Kecuali misalnya dia gunakan bahasa Batak atau bahasa Jawa, mohon maaf nih, yang bukan konteksnya bahasa Melayu, tentu kebanyakan kita orang Melayu tidak paham. Atau bahasa Sunda masih mending lah, ada dialek-dialeknya. Tapi kalau masih dialeknya dialek Melayu, biarkan. Dia berbahasa Talu, dia biasa Bangkinang, biasa Tembilahan, Melayu pesisir, silakan. Lebih natural. Itu. Dan yang ditonjolkan sekali lagi adalah narasumber, bukan Anda. Narasumbernya lebih ditonjolkan. Ya minimal berimbanglah dengan Anda. Lakukan, dan kita buat konten sekarang, konten yang sifatnya mewawancarai. Ya, kita masih bermain tunggal nih. Nah, lalu epilognya jangan lupa, atau closingnya jangan lupa, penutupnya jangan lupa. Jangan lupa. Jadi sekali lagi saya ingatkan, Anda boleh wawancara tertutup atau wawancara terbuka. Wawancara tertutup mudahnya bisa dikontrol apa yang ditanyakan, redaksinya, materinya. Kalau terbuka harus hati-hati, harus kita bisa mengarahkan. Kelebihan terbuka kita bisa menggali lebih dalam. Bisa jadi ada hal-hal yang kita tidak tahu atau tidak terpikirkan oleh kita, tapi dari jawaban-jawaban atau keterangan-keterangannya kita bisa kejar lagi lebih dalam. Bahkan itu bukan tidak mungkin, sesuatu yang tidak pernah dibicarakan orang tiba-tiba itu jadi bahan Anda. Dan ini lebih menarik wawancara Anda. Silakan mencoba, dan kita akan masuk nanti, baru kita bicarakan nanti materi-materi yang sifatnya kebersamaan. Lebih dari satu orang. Dan saya selalu menganjurkan kepada Anda, pindahlah konten-konten ini, dan kalau perlu Anda buat 2-3 konten yang berkaitan dengan budaya, wawancara, lapangan, sehingga YouTube Anda, channel Anda, subscribernya semakin meningkat dan Anda semakin suka pada dunia YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita berjumpa lagi pada materi yang lain.